Tak sur kau, skip. Masuk, masuk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau kamu mencintai agamamu dalam kurung Islam, ya cukuplah kamu mempelajari dengan baik agamamu. Nggak perlu kamu bahas kitab suci orang lain. Nesteria tarik lanting ya. Jadi ada memang beberapa fitiku yang menyangkut soal Alkitab ya, ayat Alkitab itu kenapa? Karena komentar ataupun pertanyaan menyangkut nama Yesus, cerita ataupun kisah tentang Yesus adanya di Alkitab. Nggak ada itu di catatan si boy, di majalah Bobo ataupun Harry Potter ya kan? Iya, nggak ada yang salah dengan membaca ataupun membahas kitab suci agama yang lain. Terbukti kalau kau pergi ke Gramedia pengen kau beli Alkitab, Al-Quran, Weda, Tripitaka atau apapun kitab suci agama yang lain, nggak ada syarat, nggak diminta di situ KTP, surat terdidik, BPJS atau surat keterangan tidak mampu, nggak diminta kan? Yang diminta di situ uang, kartu debit, kartu kredit pun boleh, ya nggak sih? Iya kan? Jadi nggak salah cinta, yang salah itu melecehkan, menista, menghina, ataupun mengada-ngada. Bahkan banyak loh teman-teman kita yang dari seberang situ lah ini, ya kan, memberikan ayat-ayat padahal nggak ada ayat itu, memberikan hadis, suruh baca hadis Maryam padahal nggak ada hadis itu yang salah, mengada-ngada, ya kan? Ya, kemudian di video yang kamu komentarnya itu mengenai Abraham, ya kan? Jadi kita ini Islam, Kristen, Yahudi, kita satu leluhur, satu akar kita ini. Itulah kita disebut agama samawi, agama wahyu ataupun Abrahamic religion. Karena akar dari leluhur kita itu adalah Nabi Abraham, Ibrahim alaihissalam kami sebut. Dan di agama Kristen juga disebut bahwa Abraham adalah bapak orang yang percaya, begitu kan? Iya. Jadi walaupun makin sini ada perbedaan, itu harus kita hargai. Semua agama kita itu mengatur hubungan antara kita dengan sesama kita, hubungan kita dengan Tuhan kita. Hubungan aku dengan Tuhanku itu personal, gak bisa kau campuri ya. Aku juga gak bisa mencampuri hubungan personalmu dengan Tuhanmu, gak bisa. Itu urusan pribadi, sangat pribadi. Yang bisa dicampuri antara hubungan sesama, dan itu pun ada tetap batasannya, begitu kan cinta? Iya, kita ini manusia punya aturan, begitu. Jadi aku buka pola pikir sedikit, karena banyak yang merasa tersakiti ketika aku katakan Islam itu indah, aku sangat mencintai Islam, tersakiti gitu. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa ketika aku katakan itu Islam indah sehingga agama yang lain jelek. Bukan, ketika aku katakan aku mencintai Islam sehingga aku membenci agama yang lain, tidak. Sederhananya gini, aku mencintai suamiku dengan amat sangat, apakah aku jadi membenci suamimu? Tidak kan? Masuk gak sih? Masuk. Damailah kita. Thank you. Surah Maryam jilid 111 nomor 152. Jelas banget siapa itu Yesus, cuma kamu menyangkalnya kawan. Adel 456. Thank you ya kawan. Jadi baru kemarin Vitiku menanggapi komentar dari teman yang di sebelahmu itu, yang katanya jangan bahas-bahas kitab suci agama lain, dan ku katakan di situ tidak ada yang salah membaca kitab suci agama lain. Yang salah itu ketika kita menghina, menista, mengejek, menjelekkan dan mengada-ngada. Itu yang salah. Ini bagian yang kau tulis ini cinta kawan. Ini adalah bagian yang mengada-ngada itu. Begitu ya kan? Aku yakin kau terbawa-bawa ini karena kecerdasanmu waktu sekolah SMP dulu. Bagian mengarang bebas 100 ini nilaimu ya kan? Giliran di majas, peribahasa, gak tahu lah kita. Itulah itu ya kan. Jadi cinta, biar ku perkenalkan sedikit. Di Quran itu ada 114 surah. Surah pertama itu pembuka, Al-Fatihah namanya. Ini biar gak mengada-ngada ya, kulit-kulitnya aja. Surat terakhir yang ke-114 penutup itu surah An-Nas ya. Kemudian surah Maryam yang kau sebutkan ini surat yang ke-19. Hanya ada 98 ayat. Tak ada berjilid, tak ada bernomor. Jadi kalau yang ada kau tunjukkan pada diriku, terbukanya hatiku membacanya, mempelajarinya. Dan kalau yang ada kau tunjukkan, yang tidak ada yang kau tunjukkan, apa yang mau ku terima, apa yang mau ku sangkal cinta, ya kan? Kalau yang kau maksud hadis contohnya, tak ada juga hadis Maryam. Ya, dari manalah dirimu belajar ini?
Makanya jangan belajar dari apostel-apostel. Ya kan? Jadi gitu cinta. Tapi biasanya tuh salah itu biasa. Yang nggak biasa itu udah salah marah-marah, ya kan? Jadi jangan ya, kalau udah salah jangan marah-marah. Kalau udah salah itu berubah, minta maaf. Masuk gak sih? Masuk. Thank you. Hahaha, 4 hanya. Kakak belum paham soal Yesus. Maaf, saya belum sehebat kakak, tapi cara memahami Yesus saya masih jauh di atas kakak. Hanya 4 lagi. Salam damai. Salam damai. Thank you ya Leo. Jadi kalau kau merasa bahwa pemahamanmu soal Yesus itu jauh di atasku, nggak apa-apa, monggo, ya kan, nggak diganggu gugat itu. Tapi ketika kau mengatakan aku belum paham soal Yesus, nah ini aku nggak setuju ya. Pemahaman kita berbeda-beda soal Yesus ini. Pemahaman aku ada rujukannya. Rujukannya apa? Alkitab juga, ayat Alkitab juga yang menyatakan, yang jelas-jelas mengatakan bahwa Yesus itu utusan. Ada jelas tertulis di situ. Ketika kau mengkonsepkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu silahkan. Kalau kau mengatakan Yesus itu Tuhanmu, juru selamatmu yang membawamu ke surga, silahkan. Aku nggak mau ikut-ikutan ya. Jangan dipaksa-paksa. Banyak kawan-kawan di komentar video-videoku yang lalu, jangan bahas Alkitab, jangan baca ayat Alkitab untuk video-videomu, katanya kan. Yang ditanya, yang dikomentari soal Yesus, terus dari mana lah ayat yang mau diambil? Ya di Alkitab lah, ya kan, nggak mungkin di majalah Tempo. Jadi begitu, mari kita saling menghargai pilihan keputusan masing-masing, ya begitu kan cinta. Pokoknya aku nggak mau ada banyak lah teman-teman dari sebelah sana yang komentar di videoku itu sifatnya memaksa, ya kan, memaksa. Pokoknya Yesus itu harus Tuhan. Bagimu, kau sangkal Yesus Tuhan. Iya, aku sangkal memang sebagai Tuhan. Itu bukan Tuhan bagiku. Utusan Tuhan betul, orang pilihan betul, nabi betul, orang suci betul. Iya, jangan dipaksa. Tuhanku itu bukan Tuhan yang bisa dikonsep. Tuhanku itu adalah Tuhan yang ada sebelum segala sesuatu ada, dan yang tetap ada selama-lamanya, bukan yang ada di tengah jalan. Ini masalah Tuhan, cinta, bukan masalah Lego ataupun puzzle disusun-susun dulu baru lengkap, begitu ya kan. Apalagi ular tangga. Masuk gak sih? Masuk. Thank you. Kalau cerdas tidak mungkin jadi TKI. Jus saya. Aduh cinta, ada beberapa komentarmu seperti ini ya kan. Yang pertama, aku bukan TKI, jadi jangan karena kau benci sama aku, jadi semua TKI kau sama ratakan, ya kan. Ada yang salah dengan kalimatmu ini, kurang satu tidaknya. Harusnya gini kau bilang, kalau tidak cerdas tidak mungkin jadi TKI, karena semua TKI itu cerdas cinta. Kalau tidak cerdas mereka tidak bisa keluar negeri, ya kan. Mentalnya kuat, sumbangsihnya kepada negara, menyumbang devisa. Kau apa yang kau sumbang kepada negara itu? Jangan kau merugikan, menerima BLT kau. Aku bukan TKI ya, aku PNS dan ibu rumah tangga. Terus kulihat adalah foto, ku tengok profilmu, ada anakmu perempuan kecil. Gimana kau mengajarinya itu untuk menjadi orang yang menghargai orang lain? Kalau kayak gini caramu, jangan ya, jangan. Bentar lagi kau bilang lagi ini, kalau cerdas tidak mungkin jadi PNS, atau kalau cerdas tidak mungkin jadi ibu rumah tangga gitu. Buang kebencianmu itu, nggak baik itu, merusak sel tubuhmu itu. Kebencianmu nggak merubah apapun, nggak merubah diriku. Kebencianmu hanya merubah dirimu ke arah yang tidak baik, membuat hatimu sakit. Nanti lama-lama busuk loh. Masuk nggak? Masuk, thank you.